Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, tuntunlah kami ke dalam alam hening untuk menemui Engkau, dan curahilah kami roh Yesus yang akan memperkenalkan kami dengan Dikau dan memperkenalkan Engkau kepada kami, agar kami menyadari panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu dan memberikan seluruh hidup kami pun kepada kehendak-Mu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang keluar dari kehendak hati kami yang tulus, yang kami laksanakan melalui jiwa dan raga kami, semua anggota tubuh kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusulah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampainya di sana engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut firman-Mu, carilah wajahku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi, Elia diminta untuk berdiri di atas bukit, di atas gunung, dan ada angin yang sangat dahsyat yang tidak menumbangkan Elia, walaupun menumbangkan apa saja. Ada gempa bumi yang dahsyat meruntuhkan apa saja, tetapi Elia juga tidak ikut tertelan dari bumi yang bergoncang itu. Ada api yang membakar, tetapi Elia tidak terbakar. Dan di dalam tiga kekuatan besar itu tadi, tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi ada angin sepoi-sepoi yang kemudian disadari dengan segera oleh Elia bahwa di dalamnya ada Tuhan. Tuhan kita bukan pribadi yang kejam, yang selalu menuntut manusia untuk melakukan kehendaknya dengan sempurna, dan kalau tidak akan dihukum. Tuhan kita bukan hakim yang kejam, tetapi Tuhan kita kendati pun tidak menghendaki kesalahan dilakukan oleh manusia, tidak menghendaki manusia berdosa, namun Tuhan mau mewahyukan dalam peristiwa yang disampaikan kepada Elia hari ini, Dia itu Maha Rahim, penuh kasih. Kasih-Nya menenteramkan, kasih-Nya membuat manusia penuh kedamaian. Angin sepoi-sepoi pastilah kita rasakan melenakan, tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita tentram, nyaman. Demikianlah kasih Tuhan itu. Setulus, kalau mungkin saya katakan dengan bahasa kita, setulus jiwa raga Allah, seluruh dirinya ingin diberikan kepada kita dalam seluruh kebaikannya.
Hal yang sama disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita ingat ketika kita membaca kitab Kejadian, kita itu, manusia itu, ciptaan yang berasal dari materi yang rapuh, yang lahiriah. Tetapi ketika dihembusi oleh Roh Allah, kita dikatakan menjadi amat baik adanya. Bukan sekedar baik seperti ciptaan yang lain. Kitab Kejadian menggunakan istilah Allah melihat dan amat baik adanya. Dari situ kita bisa mengerti bahwa seluruh jiwa raga kita, seluruh anggota tubuh kita pun diciptakan oleh Allah dengan amat baik adanya, dengan maksud untuk tujuan yang amat baik pula. Oleh karena itu, katakan misalnya tangan diciptakan bukan untuk menempeleng, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung kejahatan, bukan untuk melempar bom, bukan untuk menarik senjata, bukan untuk mengangkat celurit, menebas orang. Tangan untuk merangkul, untuk menyampaikan salam, untuk memeluk, untuk menggandeng, untuk bekerja. Mata bukan untuk melihat hal-hal yang buruk, tetapi untuk melihat jalan yang lurus agar manusia sampai pada tujuan. Demikian kaki, demikian seluruh anggota tubuh kita, marilah kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang amat baik adanya. Dengan demikian kita bisa mengerti apapun yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Cungkilah matamu kalau itu membuatmu berdosa, atau penggalah tanganmu, atau jangan melakukan zina. Seluruhnya karena kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tanpa pamrih, dan Allah kita adalah Allah yang maha baik, yang menghendaki kita kebaikan, maka hanya kebaikanlah yang seharusnya kita lakukan. Kita putra dan putri Allah, marilah hidup di hadirat Allah sebagai anak-anaknya yang tertebus. Tuhan memberkati kita. Amin.